Ayolah Pak, disawer aja disawer. Dikirim koinnya langsung aja buat modal usaha keluarga, buat makan kesehari-harian aja nih. Yuk langsung dikirim. Jangan lupa singa-singanya di tap-tap layarnya, di share orang-orang baik. Wah terima kasih banyak orang-orang baik, terima kasih banyak. Yuk langsung aja yuk, di share-share yuk. Di tap-tap layar. Kayak orang minta-minta. Kayak minta-minta, namanya kerja gua. Kerja apaan kayak gitu? Udah tuh namanya, ini namanya Nyawer 4.0. Upgrade makanya skill lu. Jadi biar paham gitu tentang dunia digital lu tuh berkembang gitu, makin luas. Era industri 4.0 gitu. Tapi kan nggak minta-minta juga kali. Siapa yang minta-minta? Gue nih, udahlah lu banyak ngomong. Ayo Bu, 3.000 koin lagi Bu. Nanti saya keliling Bu pakai panci Bu. Yuk, langsung aja. Kita di tap-tap layar guys, di tap-tap, di share, jangan lupa guys. Ya, jadi begitulah cuy untuk fenomena sekarang ini yang bisa lo temuin di banyak aplikasi sosial media. Tapi kalau untuk hal-hal nyeleneh di mana lagi kalau bukan dari aplikasi TikTok, para live streamer berusaha nampilin konten apapun itu demi menarik viewer. Ketika viewer banyak, beberapa dari penonton yang ngirim gift, hadiah, atau saweran gitu sebutannya untuk si pembuat konten live streaming ini. Fitur sawer adalah fitur buat penonton agar bisa memberi penghargaan berupa uang untuk si konten kreator. Masalahnya, fitur sawer ini bikin banyak bermunculan konten-konten khususnya di TikTok yang menurut gue sangat cuak gitu. Contohnya nih, orang rela mandi lumpur untuk dapat saweran dan banyak contoh-contoh lainnya. Sebenarnya gimana fitur sawer ini bekerja dan gimana fitur ini dalam perkembangannya? Bersama gue Krisna Bayu, kita ulas untuk di video kali ini. Perlu diketahui, fitur sawer ini adalah legal. Penyedia aplikasi sengaja bikin fitur ini. Sebenarnya, nyawer bukan hal yang baru buat kita. Bahkan sebelum internet dan teknologinya berkembang kayak sekarang, rakyat Indonesia udah duluan mengenal yang namanya nyawer. Fitur sawer bisa digunakan khusus untuk tontonan video live streaming. Kesini-sininya, hampir banyak aplikasi sosial media nyediain fitur sawer. Contohnya Facebook. Dulu nggak ada tuh fitur-fitur sawer. Setelah live streaming Facebook ini rilis, berjalannya waktu fitur sawer pun akhirnya dibuat. Ya kurang lebih teknisnya sama kayak kita nonton topeng monyet. Kok monyetnya nunjuk ke gua? Iya monyetnya ngamuk. Jadi teknisnya sama kayak kita nonton topeng monyet cuy. Live stream atau topeng monyet sama-sama sebagai tontonan kan. Kalau suka, ya kita lempar duit aja. Langsung gitu loh. Ye. Ya aja lu bang. Lumayan lah ya. Nah, itu nyawer offline namanya. Kalau nyawer para live streamer, tentunya pakai duit digital. Caranya adalah kita harus top up sejumlah uang. Metode pembayarannya bermacam-macam. Uang dikonversikan atau diubah menjadi koin yang ada di aplikasi. Kalau untuk Facebook bentuknya bukan berupa koin, tapi berupa bintang. Termurah 25 bintang dihargain 8.000, 50 bintang 15.500, dan seterusnya. Lu bisa lihat sendirilah untuk di nge-google atau di Facebook yang langsung. Tiap aplikasi bentuknya juga beda-beda. Contohnya nih, YouTube. Fitur sawer di YouTube terbilang baru. Gimana bentuknya? Kalau di YouTube berbentuk super chat, super sticker, dan juga super thank. Super chat bikin pesan atau komentar lu berwarna-warni. Pesan lu nih ya, nanti disorot di chat pada saat streaming. Super sticker sama kayak kita beli stiker lain. Dan yang terakhir adalah super thank. Bentukannya gini cuy. Ada animasi full layar setiap ada orang yang nyawer pakai super thank. Dan semua ini harganya bervariasi. Antara 10.000 sampai termahal sekitar 5 jutaan mungkin ya. Nah, kalau di TikTok namanya itu TikTok Gift. Bentuk sawerannya berbentuk koin. Nanti dari koin itu kita beli gambar mirip emoji buat kita kirim ke live streamer. Tiap gambar harganya beda-beda, mulai dari puluhan ribu sampai juga jutaan. Contohnya aja nih ya, yang sering disebut oleh para streamer atau ya para pengemis industri 4.0, yaitu adalah singa. Nah, kalau lo mau kirim gambar ini ke live streamer, itu sekitar butuh 30.000 koin kalau dirupiahin seharga 7 jutaan. Gua sih sorry tuh saya ya nggak kaget kalau misalkan gue goyang pargoy tiba-tiba ada yang nge-gift 7 juta gitu kan. Di sawer 1M gue baru kaget namanya. Jangan-jangan ada polisi datang ke tempat gue ntar tiba-tiba kan. Oke, sampai sini kalian paham lah ya. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya aplikasi yang bisa jadi tempat nyawer, tapi kebanyakan kalau gue sebutin semua. Inilah contoh dari berkembangnya era industri 4.0.
ada pergeseran kebiasaan dan pola hidup orang-orang. Dan gilanya, ini baru di satu sektor industri. Ada perputaran duit yang gede banget. Layaknya ya ada gula, ya pasti ada semut. Makanya sekarang ini masyarakat berbondong-bondong mau jadi content creator. Mulai dari yang profesional, pemula, sampai juga yang dadakan. Lalu muncullah fenomena sawer live streaming konten-konten yang menurut gue sih sangat cuaks banget di sini. Contohnya orang live TikTok minta donasi kayak gini. Mohon bantuannya, saya belum kerja, mau kerja motor disita bang. Kok aneh ya? Dia bilang gini, saya belum kerja, mau kerja motor disita bang. Ya, itu namanya, lu udah kerja bang. Ya lu, apa ya, positif cuy, positif. Mungkin dia kerja ojol atau kurir gitu ya, belum bisa kerja kalau belum punya motor mungkin gitu ya. Nah, ini nih, saya lapar, kirim gift dong. Gimana ya? Biasa aja sih kalau menurut gue sih. Namanya juga minta-minta gitu kan ya. Tapi pas liat konten ngemis kayak gini nih, pikiran kita sama gak sih? Dia kan lapar nih, terus minta duit. Nah itu dia bisa beli kuota anjir. Ini contoh konten live streaming dengan kedok donasi. Nah selanjutnya, contoh live streaming dengan konsep challenge nih. Si streamer bikin tantangan untuk dirinya sendiri. Ya lu lihat di sini sesuai challenge yang dia tampilin di layar, dia lagi ngelakuin tantangan jilat ketek karena ada yang ngirim dia gift gambar jadi hati. Makin besar giftnya, makin gila juga challenge tantangan dari si para streamer ini. Misalnya dia mau ngebotakin kepala kalau ada yang nge-gift singa. Gambar singa itu senilai tadi sekitar 7 juta mungkin ya, kalau gue nggak salah tadi di penyebutan awal. Nggak cowok, nggak cewek, nggak anak ataupun juga orang tua, semuanya mendadak jadi konten creator nyeleneh demi satu tujuan. Wah, inilah fenomena yang nggak terbendung ketika banyaknya konten nyeleneh di live streaming untuk meraup cuan demi saweran. Tapi perlu dipahami juga nih ya cuy ya, mungkin banyak orang ngeliat konten ini unfaedah. Ngapain gitu ya, buang-buang duit untuk tontonan orang konyol seperti ini. Itulah uniknya pola pikir manusia. Se-unfaedahnya suatu hiburan, pasti ada aja yang suka. Kenapa? Karena mereka bisa dapat kepuasan tersendiri gitu. Ada experience ketika mereka bisa mengendalikan orang lain. Nggak beda sama kita yang pernah nonton sirkus ataupun juga nonton bioskop. Emang kita dapat apa sih dari tontonan itu? Kita dapat kepuasan dari visual dan jalan ceritanya ya kan? Walaupun konten-konten ini menurut kita konyol ataupun juga unfaedah, namun konten ini nggak bakal hilang karena mereka bisa dapat pasarnya sendiri. Tinggal kitanya aja yang pintar-pintar memilih tontonan. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja pembahasannya. Silahkan like jika kalian suka. Sampai konten kita, jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, biar konten ini akan terus berkembang dan saya akan goyang paranoid di sini. Baik, meresahkan baik. Take a step further. See you again. Bye bye.